Assalamualaikum adik-adik. Halo, perkenalkan nama kakak Imraatul Mufidah NIM 093. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ilustrasi. Ilustrasi merupakan hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik menggambar, melukis, fotografi, atau teknik seni rupa yang lainnya, yang lebih menekankan pada hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Adapun menurut Sudarso tahun 1990, pengertian ilustrasi adalah seni gambar atau seni lukis yang diabadikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian, umpamanya cerita pendek di majalah. Nah, macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak, yaitu yang pertama ada ilustrasi naturalis. Nah, ilustrasi naturalis yaitu gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan realis yang ada di alam, tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ilustrasi naturalis, yaitu yang berjudul Patrick Potter. Nah, penulisnya yaitu ada Kate Combs, ilustratornya Sid Lages, usianya 3 tahun dan halamannya ada 22. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar ilustrasi cerita bergambar. Nah, ilustrasi cerita bergambar yaitu sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Teknik menggambar atau cerita bergambar dibuat berdasarkan cerita dengan berbagai sudut pandang penggambaran yang menarik. Nah, contoh dari buku ilustrasi cerita bergambar yaitu ada buku yang berjudul Short Moral Stories for Kids. Nah, penulisnya dan ilustratornya yaitu bernama Donna Vasquez. Halamannya terdapat 40 halaman. Nah, kemudian ada gambar ilustrasi kartun. Nah, gambar ini yaitu gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi majalah, anak-anak, komik, dan cerita bergambar. Adapun salah satu contoh dari gambar ilustrasi kartun ini ada buku yang berjudul We Are in a Book. Penulis dan ilustratornya sendiri bernama Mo Williams. Dengan halamannya terdapat 64 halaman. Nah, selanjutnya ada gambar ilustrasi karikatur. Nah, penjelasannya sendiri yaitu gambar kritikan atau sindiran yang dalam penggambarannya telah mengalami banyak penyimpangan bentuk, proporsi tubuh. Gambaran ini banyak ditemukan di majalah atau koran. Nah, salah satu contoh dari gambar ilustrasi karikatur ini ada buku yang berjudul Never as a Frog. Nah, penulis dan ilustratornya sendiri bernama Melinda Kinsman. Halamannya terdapat 40 halaman dengan kategori usia anak yaitu antara 3 sampai 6 tahun. Nah, kemudian ada gambar ilustrasi cerita khayalan. Penjelasannya sendiri yaitu gambar hasil pengolahan daya cipta secara imajinatif atau khayal. Cara penggambarannya seperti ini banyak ditemukan pada ilustrasi cerita, novel, roman, dan komik. Kemudian, salah satu contoh dari gambar ilustrasi cerita khayal yaitu ada buku yang berjudul Three Cheers for Its Magic Girl. Nah, penulisnya sendiri yaitu ada Sari Daskirinker dengan ilustrasinya bernama F4 dengan usia kategori 3 sampai 5 tahun
dengan halaman sebanyak 40 halaman. Nah, salah satu manfaat jika kita mengetahui teknik ilustrasi atau ilustrator, yaitu yang pertama, kita akan mengetahui gambaran lengkap mengenai isi sebuah karya. Salah satunya ialah pada sebuah majalah atau buku. Kemudian yang kedua, membuat para pembaca itu penasaran dan membuat mereka ketagihan untuk bisa membacanya lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui dan memahami suatu tulisan. Dengan adanya ilustrasi, kita akan membantu untuk menemukan makna dari sebuah tulisan yang kita baca secara menyeluruh. Kemudian yang keempat yaitu dapat meningkatkan suatu nilai estetika sebuah gambar atau tulisan. Dengan adanya ilustrasi dapat menjadikan kita bisa lebih mudah dalam memaknai sebuah pesan yang didapat dari gambar yang disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu sebagai sarana komunikasi. Nah, pada umumnya sebuah gambar itu juga dapat mendeskripsikan sebuah tulisan. Kemudian yang keenam yaitu dapat memberikan sebuah hiburan sehingga para pembaca tidak akan merasa bosan saat membaca sebuah tulisan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh itu dapat menjelaskan sebuah konsep melalui suatu gambar.